Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube. Apa? Channel YouTube-nya itu Lilo Acting. Iya. Last Project underscore Oh, iya. Lilo. Ah. Aku lupa ya. Anak baru. Maaf ya. Gitu. Jadi di malam hari ini kita bakal bahas cerita-cerita horor di Last Project Horror nih, teman-teman. Di sini aku ditemenin sama Kak Alex. Halo malah. Halo. Ini siapa yang mau cerita nih? Ya boleh aku dulu lah. Kamu mau cerita ya? Jadi aku punya cerita. Rumahku kan bukan di sini ya, sebenarnya bukan di Jogja. Rumahku tuh di Karawang. Nah dulu waktu kelas 1 SMP, jadi rumahku itu deket banget sama kebun kosong. Nah kebun kosongnya ini punya tetanggaku, tapi ada rumahnya juga di depannya. Cuma gara-gara orangnya pergi jadi TKW dan nggak ada yang nempatin, jadi otomatis rumahnya kosong. Terus satu malam minggu kayak sekarang nih, malam minggu nih gitu. Iya. Itu ada tiba-tiba aku baru tidur banget jam 10 set di kasur. Kasurku itu kebetulan ini posisinya kasur, terus ini jendela. Nah, mepet gitu ya. Mepet banget sama jendela. Terus tiba-tiba aku kayak ngedenger suara daun kering yang keinjek orang gitu. Jadi krek awal gitu. Terus aku ya udah mungkin ada burung hantu, biasanya juga kayak gitu. Iya. Ntar burung hantu ada suara kresek-kresek. Burung hantu kan di atas, emang dia di bawah. Mungkin turun gitu kan. Ya ada burung hantu nyamber paling. aku awalnya masih thinkingnya gitu. Terus kenapa positif thinkingnya itu burung hantu? Iya. Terus lama-kelamaan kok aku ngerasa kayak ada sesuatu yang misalkan cakar nih. Terus kena kaca kan ada suaranya di crack gitu. Nah itu ada suara itu. Di mana? Di jendela? Iya di jendelanya. Kan jelas banget tuh, karena samping-sampingan banget dimepetin sama jendelanya, cuma ketutup gorden doang. Terus setelah itu justru disusur dengan suara yang aneh, makin aneh. Apa tuh? Awalnya gini, itu halus banget, terus sampai suara kenceng banget. Aku langsung lari saat itu ke kamar mamaku. Dan di situ posisinya adekku tuh baru umur 2 tahun dan papaku lagi gak ada di rumah karena lagi ada kerjaan. Terus wah kita panik lah, mamaku juga denger soalnya. Aku bilang, "Ma denger gak?" "Iya denger." "Ya udah berdoa aja." Kita berdoa. Terus suaranya gak berhenti, justru yang tadinya di kamar aku, jendela kamarku, justru malah mindah ke jendela kamar mamaku. Gitu. Jadi kamarku sama kamar mamaku samping-sampingan. Jadi aku saat lari tuh cepet tuh ke situ. Cuma ya memang suaranya jadi pindah, kayak ngikutin nih sebelah sini banyak orang gitu. Kayak dia tuh tahu itu dalamnya. Terus. Cuma kan papaku ini kerjanya kecamatan, jadi cepet tuh. Misalkan kalau di telepon juga ada ini pulang. Awalnya sebentar, ini jam berapa ini? Sekitar jam 10 malam minggu saat itu. Kerja di kecamatan jam 10 malam? Iya. Ngapain? Mau pemilihan. Oh iya. Saat itu kan aku masih kelas 1, kelas 2 SMP kalau udah salah gitu ceritanya. Terus itu kan mau pemilihan, terus ditelepon sama mama, pulang katanya. Terus ditanya kenapa, ada apa kok tiba-tiba suruh pulang gitu. Biasanya juga jam 12 jam 1 baru pulang. Terus enggak, pokoknya pulang aja. Aku enggak pengen bilang ada apa di situ. Sebenarnya masih nangis tuh masih ada suara nangis itu. Iya. Terus teman-teman di kantor papaku tuh bilang ada setan kali ya, pada bercanda. Terus papaku tuh langsung cepet-cepet pulang. Nah, terus buka pintu, ada apa? Ada yang nangis di pinggir itu. Terus awalnya papaku juga positif thinking, bilangnya tetangga burung hantu. Kirain burung hantu lagi. Tetangga kita kali. Tetangga kita kan gak ada gitu loh, ke Arab gak ada. Mungkin lagian ngapain jam 10 malam dia nangis-nangis di kebun kosong gelap-gelapan gitu. Gak masuk akal kan. Terus akhirnya masuk akal aja. Iya sih, tapi iya nanti agak aja. Nanti abis ini aku komentarin ya. Ya terus akhirnya bapakku tuh bawa senter dan ke kebun sebelah itu kayak nyorotin semua gitu, nyorotin semua sisi, dan gak ada apa-apa. Tapi kemudian teman-teman yang di kecamatan ini 2 orang nyusul. Terus orang-orang datang ke situ. Dan orang-orang ini makanya bisa juga punya kemampuan itu. Terus kemampuan yang apa satu nih maksudnya? Kemampuan menghitung dengan cepat. Melihat itu. Melihat itu tuh apa nih? Makhluk seperti itu. Ya. Lembut-lembut deh. Yang satu ngobrol sama bapakku di teras, yang satu lagi dia diem di situ di dekat
kebun kosong itu. Terus ternyata katanya dia beberapa kali ngelihat kayak bukan angsa sih, entok putih gitu loh. Iya, mentok. Iya. Terus kayak dia tuh biasanya kan entok suka ada merah-merahnya kan di mukanya. Nah itu merah-merahnya tuh banyak banget dan gede sebelum berubah jadi kuntilanak, sosok kayak gitu. Motivasinya apaan ya? Karena katanya di situ tuh sebenarnya ada pohon. Pohonnya itu udah lama banget, udah gede. Cuma terakhir kali yang punya kebunnya itu mangkas tanpa permisi dulu. Jadi kayak dia nangis karena tempat dia udah ditebang gitu. Jadi kan mangkasnya udah lama kan? Iya. Kenapa baru nangisnya sekarang? Mangkasnya tuh baru kemarin. Aku tahu tuh kemarin dia. Ternyata di TKW. Suaminya. Oh, suaminya. Tapi suaminya itu nggak nempatin rumah itu. Justru malah tinggal di rumah orang tuanya. Jadi lagi mungkin bersih-bersih kebun itu ya? Iya. Biar nggak makin gitu. Iya. Nah itu hari sebelumnya emang ada nebang pohon gitu. Cuma baru 1 hari kemudian ternyata dia ada suara nangis-nangis gitu. Katanya dia nggak terima tempat dia diam tuh diangkas sama orang, nggak ada kata-kata permisinya. Dia kan nggak tahu juga, kalau tahu kan ada permisi lah. Kenapa kita? Dan herannya kenapa aku yang jadi korban gitu loh. Iya. Ya kadang-kadang aneh ya, maksudnya tuh nggak. Terus gimana? Dan akhirnya setelah dibilang udah jangan ganggu, kan kita nggak tahu permasalahan kamu. Iya. Kirain malah dibercandain, kirain kamu sedih malam minggu gak punya pasangan. Itu siapa yang ngomong? Ini teman bapakku ini yang diem gitu. Ya bagus itu. Gitu. Apa yang ngeliatin ya? Benar yang ngeliatin. Mungkin dia di belakang dia ada sosok astral. Terus lanjut. Nah setelah diomongin itu gak ada lagi sih untungnya, dan ya biasa aja. Cuma dampak dari ini ya, waktu itu aku tidak berani 2 minggu tidur di kamarku sendiri. Gitu. Nah ini. Abis itu terus apa lagi? Udah. Nah ini nih maksudku, aku tuh kadang mikirnya nggak aneh-aneh dulu ya. Aku coba kadang, aku juga nggak sering sih, masih pernah dapat pengalaman yang mungkin karena ke bawah sering nonton film horor atau apa gitu, kemudian dari cerita-cerita kemudian aku kait-kaitkan. Beberapa kemarin aku juga baru dapat sesuatu yang lucu gitu, maksudnya. Nantilah cerita kapan-kapan aku cerita di sini. Ya maksudku gini, hal kayak misalnya kamu nggak mau nempatin di kamarmu selama 2 minggu dan seterusnya, itu tuh kayak jadi apa ya? Nggak pernah mikir bahwa itu yang nangis-nangis itu ya cuman maling gitu, biar orang serumah itu takut kemudian pergi terus. Modus maksudnya karena dan lagi ngomong pemilu ya, pemilihan umum kan. Di zamanku setiap kali waktu aku masih kecil ya, sampai aku SMA, sampai aku SMA itu beberapa kali setiap kali mau pemilu itu pasti ada hal-hal horor gitu. Nggak tahu ya motifnya apa. Kayak misalnya dulu tuh ada kolor hijau, terus kalau tempatku tuh ada dasko ya, daslangko. Aku orang Cirebon, jadi daslangko itu nggak ada kepalanya. Sosok itu yang nyaturannya, kapan-kapan aku cerita deh. Terus apalagi ya di tempatku tuh ada, pokoknya dibikin mitos-mitos setiap kali pemilu dan aku nggak ngerti itu apa ya kaitannya. Nah kalau yang ini kenapa nggak mikir yang itu suara kresek-kresek itu memang manusia, biar kalian karena tahu kan wah ini kayaknya nggak ada yang cowok nih, itu bapak mulai nggak ada, terus kalian nanti minggat itu terus masuk dengan leluasa ngambil. Aku sih selalu mikir yang kayak gitu dulu gitu, maksudnya nggak ya, walaupun mungkin ada juga itu sosok-sosok seperti itu, tapi kamu pas ngomong nalar mungkin burung hantu itu maksudnya itu aneh banget maksudnya. Enggak kan kadang mungkin dia turun gitu ke bawah, nginjek daun-daun gitu, aku masih tingginya. Terus aku sebelum lari tuh aku sempat mikir apa tetanggaku yang lain ya, tapi masa atau orang gila ya, tapi aku udah keburu panik duluan. Jadi aku lari ke kamar mamaku juga ternyata panik sama paniknya. Adikku juga udah Nah ini situasi panik ini yang kadang dimanfaatin. Jadi teman-teman ya, walaupun yang nontonnya, walaupun dalam situasi seperti itu tetap coba untuk tidak panik, walaupun susah ya. Aku juga kalau mungkin mengalami itu tetap panik juga. Semalam sih nggak panik, tapi aku cari jalan lain. Nggak panik tapi tetap tenang gitu, walaupun agak gitu cari jalan lain. Aku ceritain nantilah habis inilah ya.
di channel apa di episode berikutnya. Iya. Ada lagi kan kamu? Aku tadi Kak Alex ngomongin tentang yang pemilu itu. Bapakku juga kan sering banget jadi panitia, entah itu pemilihan umum daerah atau presiden atau juga bahkan kepala desa. Aku jadi inget satu cerita bapakku yang dulu juga pernah sengaja jadi panitia juga gitu. Iya, apa itu tadi? Iya ya. Ya kan? Tapi reaksinya telat. Tapi reaksinya telat. Jadi tanda seru. Iya. Malam minggu tenang aja. Gimana lanjut? Jadi di situ tuh emang banyak rumornya banget kalau misalkan salah satu calon itu pakai cara mistis buat menang. Iya gitu. Bisa, ya. Tapi ya bukan tentang itu juga sih, maksudku ada sesuatu yang lain dengan kisah-kisah horor atau hal-hal yang berbau spiritual yang disisipkan menjelang pemilihan umum apapun bentuknya ya, misalnya pemilihan kepala desa atau apa, tanpa serang-serangan dukun atau apa itu aku ada yang aneh gitu. Dan kalau pemilu itu kan nasional ya. Iya. Itu mitosnya itu tebal. Pernah dengerin kolor hijau nggak sih? Maksudnya mitos kolor hijau. Masalahnya ini yang bapakku ini dia masalahnya kan itu kalau misalkan pemilihan itu ada kotak kan. Nah, itu pas dibuka kotaknya tuh makhluknya diam di dalam sana, Kak. Ngapain? Mau ikut? Iya, kenapa dia nggak nyemplung di ATM, mesin ATM? Iya, orang-orang tuh masukin suara ke situ gitu. Iya, emang bisa. Ibarat apa gimana ya? Caranya dia nggak gitu. masa? Gimana cara dia masuk dalam kotak situ, terus nanti pas pemilu, terus orang sini pilih aku, kan di kertasnya bukan di kotak itunya. Iya, tapi aku juga nggak tahu. Nggak masuk akal. Banyak orang di situ yang lihat, utamanya panitia-panitia yang emang buka-bukain suaranya, yang bukain kotaknya gitu. Enggak lah, aku sih mikirnya paling katanya, jadinya banyak. Ya udah apapun itulah ya. Ini biasanya yang buka malah tapi yang cerita malah ya udah tutup lagi. Ya. Apa kamu gini biar ada gesturnya. Waduh. Walaupun tadi kita ngedengar suara jatuh, refleksnya tuh jelek sekali. Iya, tapi maksudnya karena lambat itu sebenarnya mencoba untuk tidak panik. Oh iya. Kan menerapkan tadi yang aku bilang. Iya. Coba kalau panik, gue gitu. Aduh, siaran selesai ya. Itu udah itu tuh sekitar gitu. Serius. Ini tadi teman-teman ada suara bruk ya. Dan aku yang ngomong apa itu tuh setelah sekian detik ya, udah lama ya. Mungkin 30 detikan baru aku gitu. Jadi aku tetap tenang cerita. Tapi kayaknya seru kalau Jangan dong. Tetap. Ya udah deh. Buat malam ini kita tutup dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, bakal ada cerita horor yang lebih seru lagi. Jangan lupa pantengin YouTube-nya Last Project _Lilo. Ya ampun, ingatanku seperti ikan ditulis dori. Apa di sini? Ingatanku seperti ikan dori di Finding Nemo. Lupa mulu. Ya maaf. Pokoknya kalian yang nonton ini doang, parah sih. Subscribe juga, like, share. Ini nonton doang, minimal usaha lah buat nonton gitu loh. Gak apa-apa, jangan dimarahin, nonton aja nggak apa-apa. Kalau suatu saat punya kesadaran untuk subscribe ya subscribe aja. Ya oke. Selamat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita bahas apa lagi, bebas ya? Iya, bebas. Bye-bye. Bye.